kami sedang berada di Politeknik Estelan Jakarta. Estelan Jakarta ini merupakan sekolah tinggi ilmu administrasi di bawah naungan Lembaga Administrasi Negara yang bertepatan di Jakarta Pusat. Nah, Politeknik Estelan Jakarta memiliki 3 program studi. Yang pertama ada Administrasi Pembangunan Negara, yang kedua ada Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, dan yang ketiga ada Administrasi Bisnis Sektor Publik. Keunggulan utama dari Politeknik Estelan Jakarta terletak pada fokus pembelajaran yang terapan dan praktis. Di sini kami tidak hanya belajar teori, namun di sini kami diarahkan untuk menguasai kompetensi melalui studi kasus nyata. Nah, kami dari Prodi APN sedang melaksanakan salah satu praktik. Praktik yang kami sajikan berupa podcast yang mengusung tema ekonomi politik. Yuk kita simak pembahasan podcast dari teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Gaspol, Gebrakan Asik Ekonomi Politik. Kami dari Prodi Administrasi Pembangunan Negara Angkatan 2024 Politeknik Estelan Jakarta akan menyajikan podcast dengan tema ekonomi politik. Shout out to Ibu Nayu sebagai dosen pengampu di mata kuliah ekonomi politik. Nah, perkenalkan saya Delisa Paramita dan saya kali ini akan ditemani oleh partner saya Salsabila Sekar. Kali ini kita akan membahas salah satu proyek besar yang ada di Indonesia, yaitu WUS, Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Topik ini lagi rame banget dibahas, bukan cuma soal transportasi doang. Jadi bukan cuma kereta cepatnya yang ngebut, tapi diskusi publiknya nggak kalah seru. Podcast kali ini kita akan ditemani oleh moderator kita, yaitu Taskia Aulia. Tanpa berlama-lama, oke, siap. Yuk kita masuk ke sesi podcast dengerin penjelasan dari teman-teman kita. Nah, pagi ini kita bakal ngebahas tentang WUS nih, atau kereta cepat yang lagi nge-hype banget di kalangan masyarakat. Tapi sebelum masuk ke topiknya, aku pengen kenal dulu nih pembicara-pembicara kita yang keren-keren banget. Di sebelah kiri aku ada Kak Alia yang akan ngebahas WUS dari aspek sosial. Halo semuanya. Ada Kak Dela juga yang akan ngebahas WUS dari aspek politik. Hai. Di sebelah kanan aku ada Kak Viola yang akan ngebahas WUS dari aspek ekonomi. Halo. Yang terakhir ada Kak Ryan yang akan ngebahas WUS dari aspek lingkungan. Halo. Oke, buat kalian yang baru pertama dengar apa sih WUS itu? WUS merupakan kereta cepat pertama di Indonesia sekaligus di Asia Tenggara yang menghubungkan antara stasiun Halim Perdana Kusuma di daerah Jakarta dengan Tegaluar di Kabupaten Bandung. Oke, kita langsung masuk aja kali ya ke topiknya. Aku pengen tanya dulu nih. Siapa dulu ya? Kalian dulu kali ya. Boleh. Menurut kalian sendiri tuh WUS itu tuh investasi jangka panjang atau beban ekonomi kan? Oke, jadi sebelumnya terima kasih Kia atas pertanyaannya. Kalau bicara tentang WUS itu dapat dikategorikan sebagai investasi sosial atau justru malah menjadi beban ekonomi yang baru, itu emang cukup menarik ya. Nah, dalam teori ekonomi pembangunan itu dijelaskan bahwa infrastruktur publik itu kan disebut dengan social investment, yang apabila manfaat yang diberikan kepada masyarakat itu lebih besar dibandingkan keuntungan finansial yang dihasilkan. Jadi fokusnya tuh bukan pada profit, tapi tentang bagaimana suatu proyek itu memberikan dampak yang banyak gitu untuk masyarakat. Itu seperti meningkatkan akses, terus juga meningkatkan kesejahteraan. Jadi manfaatnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas gitu. Oke, menarik banget sih sebenarnya yang dibilang oleh Alia. Saya setuju banget. Mungkin kalau misalnya Alia menjelaskan dari aspek sosial ya. Kalau dari aspek ekonomi sendiri, sebenarnya nih kalau misalnya WUS ini kan sudah dirancang dari tahun 2014 sampai 2015 oleh JICA ya. JICA itu tuh Japan International Cooperation Agency, yang dimana pada saat itu JICA ini menguji kelayakan yang namanya Feasibility Study for Jakarta Bandung High Speed, dimana hasil dari kajiannya itu memperkirakan kalau misalnya 2020 itu 44.000 penumpang. Nah, kalau 2050 perkiranya itu sampai 148.000 penumpang. Cukup banyak ya. Nah, tapi mereka itu akan kayak melibatkan lapangan pekerjaan sebesar 33.000 dan dampak ekonomi yang langsung ke Indonesia itu sebesar 21,4 triliun. Itu kayak sepertiga dari nilai investasi awalnya. Jadi kalau misalnya kita bilang WUS ini merupakan proyek yang memiliki dampak ya jelas, tapi mungkin dampaknya itu kayak jangka panjang. Ini merupakan kayak investasi jangka panjang yang nggak langsung kita dapatkan, tapi melalui proses yang cukup panjang. Oke, berarti kalau misalnya bisa dilihat secara sosial, ini tuh fokusnya bukan cuman ke profit ya Kak, cuman gimana caranya tuh kayak masyarakat bisa lebih sejahtera karena adanya lapangan pekerjaan lebih banyak gitu. Oke, biar lebih jelas aku mau nanya lagi nih.
Tapi terserah ya dijawab sama siapa duluan. Menurut kalian tuh tantangan utama itu apa aja sih dari WUSH itu sendiri, baik dari sisi operasional, pendanaan, sampai ke minat penumpang itu sendiri? Oke, aku deh. Alia lagi, Boleh. sosial dulu kali ya. Nanti habis itu ekonomi boleh. Kalau bicara tentang tantangan ya, sebenarnya tantangan itu gimana caranya supaya layanan WUSH ini itu bisa lebih dekat ke masyarakat nih. Jadi nggak cuma jadi simbol kemajuan teknologi aja, tapi benar-benar menjadikan sebagai investasi sosial supaya masyarakat itu dapat apa ya, merasakan merasakan semuanya gitu. Karena kalau kita lihat dalam konteks sosial ya, si WUSH ini tuh masuknya transportasi yang sifatnya eksklusif, yang dimana cuma ada kalangan tertentu Kaum ke atas aja yang bisa merasakan itu gitu kan, nggak semua lapisan masyarakat gitu. Jadi masih satu poin aja. Betul. Jadi sebenarnya bukan nggak bermanfaat ya, tapi benar itu Belum menyeluruh. Manfaatnya tuh belum rata, masih terfokus ke satu titik aja gitu. Mungkin kalau misalnya dari aspek sosial yang disampaikan ke Alia ya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai tantangan sebenarnya banyak ya, karena kita lihat lagi potensi dari WUSH ini sebenarnya juga sangat luas gitu, jadi tantangannya juga bakal banyak. Mungkin kalau misalnya dari aspek ekonomi sendiri, mungkin dari sisi pembiayaan kali ya. Jadi tuh awalnya WUSH ini ingin menggunakan skema ODA, di mana skema ODA itu melibatkan pemerintah, tapi memberikan dampak kepada APBN gitu. Jadi APBN kan anggaran pendapatan belanja negara. Karena ini kayak agak tricky nggak sih? Jadinya kita menggunakan skema Tiongkok. Skema Tiongkok itu kayak bisnis to bisnis yang dimana tidak melibatkan kayak pemerintah. Jadi APBN nggak dilibatin. nggak dampak langsung gitulah ke APBN. Jadi kayak lebih menarik. Jadi ya udahlah. Lebih aman ya, kan? Berarti Tiongkok bisa bisnis aja. Iya betul banget. Nah, ketika kita bicara tentang kereta cepat WUSH, ini kan proyek yang besar ya. Tentunya juga dampak-dampak yang dihasilkan juga tentunya juga besar. Karena kan sejak awal kereta cepat WUSH ini dicanangkan sebagai proyek yang bisnis to bisnis. Jadi tidak berdampak kepada masyarakat. Nah, tadi Viola dan Ale juga sudah menjelaskan tentang tantangan dari segi ekonomi dan sosial. Tapi sebenarnya ada juga segi yang juga cukup bermain nih di proses kereta cepat WUSH ini, yaitu segi politik. Pasti. Setuju ya kalau misalnya segi politik ini cukup bermain juga di proses kereta cepat WUSH ini. Nah, karena sejak awal sepakatnya adalah bisnis to bisnis, namun di tengah jalan terjadi pembengkakan biaya. Ketika terjadi pembengkakan biaya, pemerintah mau tidak mau harus ikut campur tangan untuk membantu pembiayaan untuk pembangunan kereta cepat WUSH ini. Dan tentunya setelah hal ini terjadi, publik jadi bertanya-tanya nih, dan muncul yang namanya pro dan kontra di tengah masyarakat. Apakah kereta cepat WUSH ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau sebaliknya bahwa WUSH ini hanya menjadi tanda sebelum masa jabatan berakhir gitu. Tapi lebih ke jangan sampai ada ketimpangan ya antara masyarakat atas dengan yang bawah sih. Intinya merata gitu ya, masyarakat bawah juga bisa Betul. Karena sebenarnya banyak sekali pengamat yang menilai bahwa proses pembangunan kereta cepat WUSH ini mengalami pola top down development. Ini artinya semua keputusan strategis berasalnya dari pusat, hanya terpusat, tidak adanya partisipasi dari masyarakat. Dan itu tadi, ketika hanya terpusat, yang dikhawatirkan adalah ketimpangan dengan apa yang sebenarnya benar dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang sebenarnya hanya untuk kelihatan megahnya saja gitu. Dan sebenarnya itu yang menjadi tantangan dari segi politik sih. Tadi kan Kadela juga menyinggung tentang proyek pembangunan WUSH sendiri itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat dari yang udah berlalu nih, kayak tahun kemarin itu kan sangat banyak merugikan, bukan merugikan sih, melibatkan masyarakat, berdampak kayak dari penggusuran masyarakat dan segala macam. Kalau misalnya dari Karayan sendiri gimana nih, dari aspek lingkungan? Tentunya lingkungan ini juga sangat berdampak ya untuk masyarakat itu sendiri. Karena selama proses konstruksi aja menyebabkan kerusakan pada rumah gitu. Kalian bayangin aja rumah rusak tuh kayak gimana. Banyak ini ada 120 rumah yang rusak. Wow, banyak ya. Satu aja nggak kebayang rusak kayak gimana. Ini ada 120. Rumah aja atau misalnya dari lingkungan lain tuh kayak berdampak sih, Kak? Ada juga waktu aktivitas peledakan untuk membuat terowongan kereta WUSH itu menyebabkan retakan yang memanjang pada tanah yang nantinya dikhawatirkan akan terjadi longsor. Takutnya ya ini iya, ya. takutnya. Jadi merugikan masyarakat lagi. Iya. Tapi kalau misalnya dari kayak flora fauna tuh sebenarnya ada juga atau gimana? Ada juga. Soalnya kan itu Pasti kehilangan. WUSH ini kan butuh lahan yang luas kan. Pastinya Pak seluruh
habitat yang di situ juga pasti Terganggu akan ya, Kak? terganggu. Berarti mereka udah nggak punya tempat tinggal. Iya. Terus pasti juga kondisi air juga pasti keganggu juga nggak sih? Cemar, Iya. betul. Dan Mungkin lingkupnya udah alam ya, kita Iya, bisa alam. bilang Jadi hanya bukan manusia cuma saja, manusia. tapi sudah alam gitu. iya. Semua makhluk hidup Iya. pasti berdampak Kena. sih. Pasti berasa lah. Dan lagi-lagi masyarakat juga kena. Iya, Benar, betul. masyarakat ya. Karena ketika kita juga berbicara tentang WUSH, yang tadi Ryan sudah menjelaskan ya, bahwa sebenarnya bukan hanya lingkungan saja yang sebenarnya berdampak. Dan ketika kita bicara tentang lingkungan dan infrastruktur, sebenarnya ada segi politik yang juga ikut campur tangan di situ. Karena betul, karena proyek yang besar seperti WUSH ini pasti sebenarnya juga meninggalkan janji-janji yang besar juga. Janji manis Janji ya. Manis dong. Itu janji manis seperti konektivitas ekonomi, lalu efisiensi transportasi, dan juga klaimnya yang ramah lingkungan. Namun yang disayangkan adalah ketika para pemangku kebijakan ini lebih condong untuk membela atau berpihak kepada segelintir kelompok orang yang mengeluarkan modal lebih besar untuk proses pembangunan WUSH. Dan siapa lagi yang kalau bukan masyarakat yang terdampak gitu. Iya. Seperti yang Ryan sudah jelaskan ya, rumah, lalu pencemaran air, dan juga kehilangan ruangan hijau gitu. Dan tentunya sangat hanya menjadi retorika kosong ketika semua manfaat WUSH itu baik, namun ternyata masih ada dampak negatif yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi yang rasain masyarakat. Masyarakat, apalagi lain. masyarakat menengah ke bawah ya. Kalangan ke bawah ya. Betul Iya, banget. kasihan mereka. Jadi proyek yang awalnya dijanjiin itu kayak nggak akan membebani negara, tapi ujung-ujungnya tuh takutnya akan dibantu lagi dengan APBN. Pasti kan masyarakat Takutnya. akan Yang sangat mikir-mikir dikhawatirkan. lagi. Khawatir. Betul sekali. Pasti masyarakat juga memiliki kayak ketakutan tersendiri lah. Iya. Kalau dari sudut pandang lain gimana nih aspek? Ada yang mau nambahin nggak? Aku boleh lihat dikit nih. Jadi Ada gini, lagi, boleh. sebenarnya tuh kan tahu nggak sih kalau misalnya proyek WUSH ini tuh udah dibicarakan tuh semenjak presiden kita tuh Pak SBY. Udah lama, Udah lama ya, Lama. lama. Itu tahun 2011. Wow. Nah awalnya itu Indonesia itu kerjasama sama Jepang nih, lewat JICA JICA tadi kan tadi ya. disebutin Iya, ya. sama Villa. Nah mereka tuh mau studi kelayakan kereta cepat gitu, tapi yang mula-mulanya itu pengennya tuh jaraknya jauh, Jakarta ke Surabaya. Awalnya Ya kan? Jakarta ke Awalnya dengan anggarannya kalau nggak salah 100 triliun gitu. Wow, Namun cukup besar akhirnya, ya. akhirnya diputuskan itu mau mulai dari rute yang Deket-deket dulu, ya. dekat Bandung lah. Jakarta Bandung si WUSH ini nih. Nah anggarannya juga ya lebih Besar, kecil ya. lah, 67 triliun. Tapi nggak sebesar yang 100 ya. besar sih, besar. besar sih. Tapi kalau misalnya kayak kita realistis aja lah, 100 triliun dengan 67 triliun juga dengan jarak kayak Jakarta Bandung pasti lebih memilih Jakarta Bandung ya, karena lagi-lagi kita mempermasalahkan masalah anggaran dan waktu. Nah, karena itu juga sih sebenarnya pemerintah minta tolong nih ke Kementerian Perhubungan untuk kayak membentuk PT KCIC. Akhirnya dibentuklah pada bulan Oktober tahun 2015 atas kerjasama Bank Indonesia dengan Beijing Yawan HCR. Nah, setelah dibentuknya PT KCIC nih, jadi 2016 PT KCIC ini kayak diberi tugas lah untuk mengurusi kayak perizinan, masalah teknis, masalah lingkungan, dan masalah kayak tanah. Nah, iya masalah itu kayak harus diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Jadi sebelum semuanya mulai konstruksi, dalam waktu 3 tahun itu harus selesai agar kayak bisa dimulai konstruksi ini setelah 3 tahun itu selesai. Jadi kalau misalnya kita lihat WUSH ini tuh bukan yang tiba-tiba mendadak, tapi kayak melalui proses ya. Iya. Dari 2011, kemudian tadi 2014, 2015, kemudian 2016 itu kayak proses yang panjang sih sebenarnya. Sekarang Ya, Iya. 10 tahun lebih lah ya. Iya bisa Berarti- hitung. Berarti kayak yang tadi Karayan bilang ada penggusuran, ada sampai ke apa? Longsor ya Kak? Iya, takutnya. Iya, itu Orang-orang ditangani juga ya banget. sama SMR sendiri. Karena ya itu tadi emang cukup berproses lama dan kompleks, karena memang proyek besar seperti WUSH ini kan masuk ke kategori proyek strategis nasional gitu ya. Masuk ini. Masuk Masuk. karena lingkupnya besar gitu kan. Dan dengan manfaat dan tujuan yang seperti konektivitas ekonomi, lalu juga perputaran ekonomi yang diharapkan merata, dan juga efisiensi transportasi itu. Namun sebenarnya yang menarik adalah ada tujuan yang tersirat nih dari Indonesia untuk membangun WUSH ini. Apa tuh? Yaitu Indonesia mau untuk meningkatkan citranya di kancah internasional supaya dilihat bahwa Indonesia bisa kok untuk membangun infrastruktur yang maju. Karena kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia, mereka sudah punya kereta cepat duluan, semi cepat, cuman setidaknya mereka sudah punya infrastruktur yang maju, dan Indonesia mau Jadi untuk FOMO. yang Tapi nggak apa-apa kan Karena kalau hal Karena ya bagus. positif. Nggak apa-apa.
Jadi Indonesia mau untuk menunjukkan bahwa kita bisa kok. Indonesia juga punya gitu ya. Bisa, walaupun prosesnya panjang ya, tapi kayak yang penting kita bisa ngelakuin lah. Nah, kalau dipikir-pikir juga kalau dari segi ekonomi, kereta WUS ini juga bisa menghemat waktu perjalanan gitu loh. Iya sih pasti. Yang dari misal kita nggak naik WUS, perjalanan tuh 3 jam. Kalau naik WUS jadi 40 menit doang loh. Itu cukup makan waktu yang Banyak banget itu. lumayan. Yang tadinya di jalan cuman kayak bengong, macet, nungguin kapan nyampe gitu kan. Ini jadi bisa melakukan hal-hal yang produktif lainnya. Berarti WUS ini selain dia tuh lebih efisien menghemat waktu, kata Kak Raya tadi, dia juga termasuk PSN ya Kak? Berarti. Oke. Boleh minum dulu kali ya. Minum. Tegang ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Boleh. Sekarang aku punya pertanyaan nih. Tapi kalian harus jawab jujur ya di sini. ya. Jujur-jujuran nih. Menurut kalian sendiri tuh manfaatnya udah kerasa apa belum sih? Siapa yang mau jawab dulu? Aku Boleh. Kalau kita ngomong manfaat, tentu sudah ada manfaatnya juga ya, sudah ada dampak positifnya juga. Memang pergerakan sudah mulai terlihat gitu, cuman ya mungkin memang belum sepenuhnya merata, perlahan-lahan gitu. Tapi yang kita bisa lihat dengan jelas adalah positifnya itu sudah ada shifting nih dari transportasi pribadi ke transportasi publik, transportasi massal. Ketika orang-orang biasanya ke Bandung naik mobil, mereka sekarang lebih memilih untuk menggunakan WUS ini setelah hadir WUS ini kan. Dan juga sudah ada efek domino tersendiri nih di wilayah-wilayah yang dilalui oleh WUS, seperti UMKM-nya meningkat, lalu juga pariwisata dan juga propertinya yang juga ikutan naik dengan hadirnya kereta cepat WUS ini. Namun lagi dan lagi kita bisa menilai bahwa proyek ini positif atau tidak ya nanti 5 sampai 10 tahun ke depan. Belum Karena kelihatan. iya, Belum karena berproses butuh ya. Dan ini kan investasi jangka panjang gitu kan. Tapi setidaknya kayak dengan adanya WUS kayak kemacetan bisa teratasi, terus polusi juga bisa teratasi. Selain itu juga Macetan. ya itu UMKM dan lain kan juga terbantu. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari sekarang dampak positifnya ya juga udah banyak. Mungkin kita harapkan kedepannya juga akan lebih banyak dibandingkan sekarang gitu. Nah, kalau manfaat dari segi ekonomi kan jarang yang langsung kelihatan dalam hitungan bulan kan. Iya UMKM gitu Proses, kan. balik lagi proses. Makanya itu kita ada PR lagi nih untuk proyek WUS ini, Apa tuh? yaitu harga tiket. Betul itu. Yang menurut aku sendiri juga nih ya, harga tiketnya ya lumayan lah buat aku yang mendang-mending ini. Realistis Indonesia aja mau sih. murah-murah. Kita kan maunya yang murah-murah. Harga murah, barang bagus. Iya. Nah, Indonesia banget. Betul. Kita aja mau belanjanya nggak diskon dulu kan. Iya. Tapi karena emang dengan harga segitu mungkin masyarakat menengah ke bawah juga memprioritaskan hal lain kali ya. Terlalu berat lah ya. Jadi masyarakat tuh yang mana tuh kayak mikir 2 kali selain masalah ekonomi mereka. Jadi tuh mereka kayak, aduh nih utang negara nggak ya, PBN nggak ya. Masyarakat tuh pasti khawatir. Menurut kalian tuh valid nggak masyarakat khawatir nih? Valid sih. Valid. Itu bener sih, karena kan misal WUS ini nggak dijadiin pilihan utama nih sama masyarakat itu sendiri. Nanti pendapatan operasionalnya dari mana? Apa pihak WUS-nya juga nanti bingung kan? Nanti untuk bayar ke sononya lagi dari mana? Bingung lagi dong. Takutnya mungkin berdampak lagi ya kepada perekonomian Indonesia gitu ya. Gitu. Dan klaimnya juga kan katanya WUS itu ramah lingkungan. Tadi Kak Adela sempat singgung ya, bebas emisi ya katanya Kak. Tapi realitanya gimana? Kita belum sepenuhnya bisa lihat dan kita bisa nilai bahwa itu realitanya adalah sepenuhnya bebas emisi karena memang operasionalnya betul pakai listrik. Kita bisa bandingkan dengan motor, mobil dan pesawat ya, lebih hijau sih kereta cepat WUS ini. Cuman kita juga harus melihat dengan jelas bahwa listriknya WUS ini berasal dari mana nih. Kalau memang dari energi fosil ya percuma aja masih ada jejak karbonnya. Jadi kita belum sepenuhnya bisa nilai bahwa 100% klaimnya ramah lingkungan. Nah, makanya itu kita harus lihat dulu nih dari keseluruhan life cycle-nya. Dari mulai pembuatannya, prosedurnya gimana, pakai apa gitu. Supaya nanti ke depannya bila emang itu benar-benar bagus, nanti bakal positif banget nih dampaknya. Mungkin lagi-lagi kita lihat lagi ya ke depannya. Mungkin kita tidak dapat melihat langsung, tapi Iya. mungkin ya Butuh kita proses. lagi-lagi Dan butuh proses. evaluasi pasti ya. Evaluasi penting sih sebenarnya. Penting. Oke, pertanyaan terakhir nih buat kalian.
menurut kalian ya sebagai mahasiswa nih, bukan sebagai pejabat atau ekonom ya, menurut kalian tuh worth it nggak sih untuk harga yang segitu mendapatkan fasilitas yang seperti apa, terus layanannya bagus atau tidak? Gimana menurut kalian tuh worth it nggak? Kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya worth it ya, karena ya lagi-lagi tadi udah dikatakan oleh Kia, dari fasilitas, kemudian layanan dan lain-lainnya tuh sebenarnya worth it banget. Cuman seharusnya mungkin kedepannya pemerintah lebih mendengar lagi aspirasi dari masyarakat. Transparansi tadi ya. Iya, terutama masalah yang tadi tiket. Iya benar. Mungkin bisa Harganya didengar keluhan masyarakat atau mungkin bisa dikelola lebih lanjut lah supaya Dipertimbangkan. ya harganya Semuanya bisa merasakan tidak ya, terlalu Kak. tinggi lah ya. Iya, Jadi masyarakat menengah ke bawah juga bisa merasakan, bukan hanya masyarakat yang menengah ke atas. Gitu sih paling. Aku tambahin deh. Boleh. Kalau ngomongin worth it ya, worth it. Worth it. Worth it banget. Karena kan fasilitasnya juga lumayan bagus, Bagus, gitu kan. bagus. Nah, tapi ada tapinya. Apa Tetap tuh ada tapi? tapi. Tetap ada tapinya dong. Harga pertama harus transparan nih ya kan. setuju. Terus efisien dan yang paling penting tuh jangan sampai jadi beban APBN ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Dikhawatirkan ya Kak. Pokoknya jangan sampai mempengaruhi perekonomian Indonesia Iya. ya. Karena utang kita kan udah banyak, jangan sampai Jangan tambahin lagi gitu ya. Cukup ya, cukup. Karena kalau misalnya dari pusatnya dari ekosistem pemangku kebijakan yang udah mendukung, justru malah bagus, bisa membawa nama Indonesia ke ranah yang lebih baik, terus juga menuju Indonesia emas. Iya, Ya betul, kan? Indonesia betul. emas. Jadi bisa jadi game changer juga gitu. Berarti tuh intinya proyek ini tuh proyekus bukan asal-asalan kayak tentang ya udah yang penting kita punya kereta cepat Indonesia punya, tapi tuh lebih ya Kak dari itu. Indonesia tuh Gimana cara mengelolanya? benar, Indonesia Evaluasinya. Evaluasi akan sih ya menghadapi penting. proyek mega proyek kedepannya gitu kan akan ada pembangunan nasional juga ya. Mungkin kita harapkan dari WUS ini memang kita tidak dapat melihat secara langsung ya, tapi kita kayak pelan-pelan lah pasti nanti. Dan kita harapkan dampak positifnya lebih banyak dibandingkan dampak negatifnya pasti Amin. sih. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Berdoa aja kita ya. Amin. Oke, nah teman-teman seru banget nih obrolan hari ini. Terima kasih sebelumnya kakak-kakak pembicara yang udah meluangkan Sama-sama, waktunya Kia. hadir di sini. Makasih Kak Vio, Kak Ryan, Kak Alia, juga Kak Dela. Terima kasih juga teman-teman yang telah menyaksikan kita sampai selesai. Aku balikin kali ya ke MC. Gimana nih MC? Wah, seru dan berdaging banget nih pembahasan podcastnya. Terima kasih untuk moderator dan teman-teman pembicara yang sudah ngobrol dengan sangat informatif, runtut, dan bikin topik yang berat jauh lebih mudah dipahami oleh para penonton. Dan pastinya terima kasih juga buat kalian semua yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Wah, kakak punya pantun gak sih buat kita? Ada dong Kak, jalan-jalan ke kota lama, Cakep, ngopi sebentar sambil baca berita. cakep. Obrolan hari ini seru parah ya. Cakep. Jangan lupa balik lagi di episode berikutnya. Yeay, kalau kalian mau ikutin diskusi lanjutan episode berikutnya, langsung aja follow kami di @poltekstialanJKT. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.